Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganisa Handun Pratiwi, NIM 20811334005 dari Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta Gunung Kidul. Jadi di sini saya ingin memberikan pendapat saya sekaligus mengumpulkan tugas pendidikan Pancasila mengenai peran pemuda di era milenial yang mencerminkan semangat juang di era pergerakan kemerdekaan. Siapa saja sih yang dikatakan sebagai pemuda? Menurut RUU Kepemudaan, pemuda adalah individu yang berumur 18 sampai 35 tahun. Para generasi zaman sekarang dianggap berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, di mana para generasi zaman sekarang itu semangat juangnya semakin lama semakin luntur, bahkan semakin hilang. Dilihat dari peran pemuda dalam pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin lama semakin canggih, semakin modern, semakin mudah didapatkan, dan semakin serba ada. Atau bahkan banyak pemuda yang belum mengerti arti penting pemuda dalam pembangunan negara Indonesia. Jadi di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan 3 peran penting pemuda dalam pembangunan negara Indonesia. Nah, yang pertama ada pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan. Maksud dari agen perubahan ini adalah peran pemuda untuk melakukan hal-hal yang positif atau membawa perubahan yang positif bagi masyarakat, negara, dan juga bangsa Indonesia ini. Nah, agent of change ini memang harus dimulai dari diri sendiri, dimana ketika kita sadar akan pentingnya perubahan, sadar akan pemuda itu sangat penting untuk membawa perubahan, maka secara tidak langsung kita akan merubah perilaku serta perspektif kita. Dan contohnya seperti misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, dan bersifat empati kepada masyarakat sekitar kita. Dan tanpa tersadar, nanti sendirinya masyarakat akan teredukasi dengan individu-individu pemuda tersebut yang sadar akan perubahan ini. Nah, yang kedua ada pemuda sebagai agen pembangunan atau agent of development, yaitu peran pemuda sebagai pembangunan Indonesia di segala bidang kehidupan, baik fisik maupun non-fisik. Nah, di aspek ini atau di prinsip ini diharapkan pemuda mampu memiliki prinsip entrepreneur, di mana prinsip entrepreneur ini ada 2 jenisnya lagi. Nah, prinsip yang pertama itu kan ada economic entrepreneur, di mana di prinsip ini pemuda dapat meningkatkan nilai tambah bagi lingkungan sekelilingnya untuk meningkatkan atau untuk mendapatkan suatu profit. Di mana di pemuda zaman sekarang tuh banyak yang secara nggak langsung mereka sudah membantu pembangunan Indonesia dengan karyanya dan juga dengan bisnis-bisnis kecilnya. Dan karena mereka sudah membangun bisnis kecilnya ini, mereka sudah membuka lapangan pekerjaan yang membantu perekonomian atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain adanya economic internship, juga ada social internship. Tidak hanya dalam segi ekonomi dan lapangan pekerjaan saja, tetapi peran pemuda juga penting dalam penghasilan pelayanan sosial di masyarakat sekitar. Sebagai contoh, banyaknya organisasi-organisasi yang terbentuk di suatu universitas yang nantinya akan menciptakan kegiatan yang berdampak positif pada masyarakat sekitar. Sebagai contoh, melakukan kegiatan bakti sosial, melakukan seminar, dan juga bisa melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, peran yang terakhir atau peran yang ketiga adalah pemuda sebagai agen modernisasi atau agent of modernization, di mana pemuda berperan sebagai pelopor pembaharuan bagi kehidupan bangsa dan negara, di mana zaman ini semakin canggih, semakin teknologi semakin serba ada, dan pemuda harus mengetahui, paling tidak mengetahui cara penggunaannya dan selalu update tentang teknologi-teknologi terbaru. Atau bisa juga dengan memodernisasikan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia ini sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia yang 10 tahun yang akan datang. Mungkin segitu saja pendapat-pendapat yang bisa saya sampaikan untuk menyelesaikan tugas pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.